Dan puji Tuhan, dari FGBMFA ini saya boleh melihat bagaimana Tuhan membawa saya kepada calling yang benar-benar saya mau menghidupi dan saya sedang hidupi itu. Saya merasakan inilah panggilan saya. Ya, seperti tadi istri saya katakan melalui kesaksiannya, ya versinya ibu-ibu, ya versi istri seperti itu. Nanti saya punya versi sebagai suami, ya tentu akan lebih seru lagi. Nah, puji Tuhan, malam ini kita kita sama-sama akan melihat bagaimana sebetulnya tema yang saya bawakan ini bukan mengarah kepada bagaimana kita membangun strong family ke dalam keluarga, karena di sini udah para senior yang lebih usia pernikahannya jauh di atas saya gitu. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah strong family itu bagaimana benar-benar kita berfungsi benar sebagai keluarga yang mau berfungsi dalam visi misi penjangkauan khususnya amanat agung Kristus. Nah, karena apa? Karena menerjemahkan amanat agung ini sangat berbeda-beda di interdenominasi gereja berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas, maaf Pak Pendeta Santoso, kalau boleh cek di setiap gereja itu pasti dana misinya paling kecil gitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena amanat agung ini tidak menjadi fokus utama dan bersyukur FGBMFI memiliki fokus di situ gitu ya. Jadi kita visi misi penjangkauan amanat agung Kristus ini benar-benar kita hidupi, dan sebagaimana dikatakan di Yohanes 15:16 kita akan berbuah tetap, ya bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu, dan kita akan dibawa kepada satu buah yang tetap, ya berbuah, yaitu buah yang tetap, berbuah akan jiwa-jiwa. Ya, kita juga tidak hanya berdoa juga kirimkan jiwa-jiwa, bukan seperti itu ya. Tidak berdoa juga, oh marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu. Tidak berpikir di come-nya aja, tapi kita justru fokus kepada go, pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Nah, strong family yang saya maksudkan di sini bagaimana pentingnya, karena pria ini menjadi sasaran atau goal utama bagi setiap FGB Men. Target utamanya adalah pria, karena pria ini adalah sumber. Ya, kita ingat waktu ya di kejadian bagaimana seorang Adam yang waktu Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat belum sampai jatuh ke dalam dosa, tapi setelah pria itu adalah sumber itu makan buah itu baru dia menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa. Ini bicara tentang pria yang seharusnya memang harus berfungsi benar. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini yang sudah pada usia pernikahan yang jauh lebih matang, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ternyata, ya tadi saya dengar Pak Pendeta Santoso juga menyampaikan hamba Tuhan banyak yang belum lahir baru gitu. Wah, puji Tuhan kalau menyadari itu. Kita seringkali terkecoh ya, terkecoh dalam tanda kutip. Kita seringkali melihat status yang di mimbar itu sebagai sesuatu yang wow gitu ya. Dan itu saya benar-benar alami di dalam kehidupan saya di saat saya belum lahir baru. Nah, ternyata yang namanya lahir baru itu benar-benar menuntut satu titik balik, pertobatan bagi kita, sehingga kita tahu bahwa benar-benar saat kita dilahirkan kembali, ada roh Allah ada di dalam kita. Tuhan berikan roh yang baru, bukan direparasi, tapi itu benar-benar kita alami, sehingga hidup kita dipimpin oleh rohnya, tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Nah, disitulah yang saya mau saksikan bagaimana saya rajin dari sekolah minggu, kemudian sampai ke SMA, saya dibaptis tahun 81, kemudian saya ke Surabaya, di persekutuan di kampus saya juga cukup
cukup rajin. Kemudian saya merantau ke Bali tahun 89 akhir, dan itu yang saya alami, bagaimana masa lalu itu sangat menentukan perjalanan rohani kita. Saya dididik dari keluarga yang sederhana tapi cukup struggle untuk menggapai satu goal atau satu cita-cita. Saya sangat orang yang workaholic ya, suka kerja dan kerja keras saya suka. Dan memang ada buahnya. Saat kita bekerja, kita akan melihat buah. Jadi seperti Firman katakan, kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Nah, itu yang kami alami. Tapi ternyata saya baru menyadari bahwa saya belum lahir baru. Jadi hidup saya hari-hari, dan dikatakan saya sebagai ketua kaum muda, saya majelis gereja, duduknya di depan pakai jas, perjamuan kita selalu melayani, Senin sampai Sabtu, hidup saya masih ngacau gitu ya. Minggu altar call termehek-mehek gitu ya. Sampai akhirnya pada satu waktu sampai usia pernikahan saya ke 18 tahun, ceritanya saya juga seperti istri saya, Tuhan baik gitu ya, datang kepada saya diingatkan supaya saya mengalami kelahiran baru. Artinya saya takut mati juga. Ya, ini momen yang agak sama gitu. Padahal momennya beda, tapi sepertinya sama gitu. Saya takut mati. Saya pikir, wah kalau saya malam ini mati gitu, bagaimana ya kehidupan saya masih seperti ini? Saya mengkhianati pernikahan saya masih berzina, saya double personality, kerjaan saya membantu gereja-gereja perintisan ya, dari dari di seluruh Bali ya waktu itu, karena kami cukup diberkati. Tapi ternyata itu adalah bagian dari aktualisasi diri saya yang memang belum lahir baru. Saya mungkin masa lalu saya tidak diperhitungkan sama orang. Dan saya membuktikan bahwa saya bisa dan saya berhasil. Saya mau tunjukkan ya, tadi seperti disaksikan istri saya saat di usaha saya berhasil, ya saya benar-benar mengaktualisasi diri, show of force gitu, dan rasanya lega banget gitu. Nah, itulah latar belakang saat saya belum lahir baru. Dan puji Tuhan, Tuhan baik, dan Tuhan berikan di tengah-tengah bisnis yang cukup bagus waktu itu, saya menyadari dan saya mengambil langkah untuk dipulihkan. Saya memilih secara neraca bisnis, saya bilang, oh ini masih surplus, tapi saya diingatkan istri saya yang adalah penolong, dia mau ambil bagian di dalam proses pemulihan saya, dan akhirnya kami berkomitmen. Saya mau dipulihkan. Saya ngaku semua. Nah, pada dia saya minta maaf, saya mengaku dosa begitu. Ya, saya disebutkan 9 orang yang ini si A, si B ini yang sudah berzina dengan saya, dan puji Tuhan dia mau terima, dia kuat menghadapi itu. Saya yakin itu bukan kekuatan dia sendiri ya, tapi Roh Kudus yang memampukan dia. Karena dulu kalau dengar gosip aja dia sudah senewan gitu ya. Tapi saat saya bilang saya mau dipulihkan, dan nggak ada maling ngaku, tapi saya ngaku. Gitu saya katakan, saya keluarkan semua, dan saya merasakan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam proses pemulihan itu. Kemudian akhirnya kami membangun itu menjadi satu start pemulihan. Saya suami istri, istri saya menolong sebagai penolong berfungsi. Kemudian saya membuat pemulihan juga dengan anak-anak saya yang sempat mengalami kepahitan dengan saya karena saya asik dengan dunia saya, kerja saya, dan saya mungkin kurang memperhatikan dia. Nah, ini yang saya mau sampaikan di situ, satu pelajaran yang tadi dikatakan istri saya di Amsal ya.
Amsal 11 ayat 29 dikatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Ini tidak melihat usia di sini. Dan saya bersyukur pada perjalanan yang seolah-olah normal gitu. Kan ada pepatah mengatakan ada yang orang yang makin tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, gitu. makin nggak karuan gitu. Nah, saya sekarang usia 55, 56, ya masih paling muda mungkin di antara Bapak Ibu di sini. Itu sudah ada dalam proses yang benar-benar saya tidak hanya dipulihkan secara pribadi, secara keluarga, tetapi saya merasakan bahwa saya menemukan panggilan saya, terutama di wadah FGBMFA ini, saya ketemu panggilan saya dan saya mau berfungsi benar di dalam panggilan ini, sehingga benar-benar saat saya benar-benar diubahkan, saya menjadi militan. Kalau dulu istri saya sangat militan dan radikal dengan pola agamanya yang dulu gitu. Tapi dia sekarang kita jadi berserong. Ini yang saya mau katakan, pentingnya kita strong family itu terutama saat kita memiliki kesepakatan antara suami dengan istri, kemudian dengan anak-anak, dan itu yang akan membuat kita kuat saat kita berserong. Nah, waktu itu saya syukuri pemulihan itu berjalan luar biasa. Saya didampingi dengan pengajaran-pengajaran pemulihan yang luar biasa gitu ya. Ada namanya pria sejati, ada waktu itu di Hagai, kemudian di Rhema Bible Training Center Indonesia, Kenneth Hagin Ministry yang mulai di Bali pas saya bertobat dari 2011, sudah ada di Jakarta dari 2004. Dan bersyukur dari situ kami sekarang jadi koordinator untuk di situ. Dan Kenneth Hagin ini adalah salah satu yang meneguhkan demo Sakarian gitu di situ, sehingga buat saya ini sangat inline. Saya sangat merasakan berfungsi lebih maksimal, optimal, efektif yang kami kerjakan, sehingga ya puji Tuhan kemarin waktu National Leaders Gathering, ya tugas tanggung jawab yang diberikan oleh para pemimpin kepada saya di RDD Teaching and Training, kami benar-benar bekerja cukup maksimal sehingga dapat apresiasi dari National President bahwa Bali adalah the best teaching and training nasional, dan kami benar-benar menjangkau. Kami tidak hanya mensosialisasikan paket-paket atau materi-materi yang diberikan nasional kepada members, tetapi kami menjangkau. Kami membuat roadmap sampai 2024 itu sampai sekitar 103 chapter. Nah, kemarin yang tahun pertama target kita 11 chapter, 100 paid member, itu benar-benar kita lewati gitu ya. Di masa pandemi, tapi kami bergerak, kami membangun fire team atau strong teamwork untuk kami berjalan di sana. Nah, itu yang kami kerjakan. Kami datang kepada wilayah-wilayah yang memang belum ada. Yang ini yang saya sampaikan bahwa saat strong family ada pada kami lanjutkan itu kepada ministry life. Kami jalan benar-benar menjangkau. Di wilayah mana belum ada, ya target tahun 2021 mungkin kabupaten yang belum ada chapter, kemudian berlanjut kecamatan demi kecamatan, ya ada 57 kecamatan di regional Bali, itu kami lakukan penjangkauan. Nah, pola-pola kami bersinergi yang selama ini banyak yang mohon maaf gereja-gereja yang menganggap kita ini saingannya gereja, itu kita terus sosialisasikan sehingga kesatuan tubuh Kristus itu benar-benar terbangun. Ya, yang terakhir kita di negara melalui MPUK kita kumpulin, kita ajak curhat, jangan a priori kan sama full gospel. Full gospel mau bersinergi di situ. Nah, ini yang saya katakan saat kita
benar-benar dipulihkan di dalam keluarga, kita bisa melakukan penjangkauan itu lebih maksimal. Karena apa? Karena kita tidak berjalan sendiri. Ya, memang di lapangan itu luar biasa gitu. Ada dicibir, dicurigai, tapi kita terus berikan itu dengan kasih seperti tadi moto kita His Banner of Trust is Love. Jadi saat mereka a priori, wah ini nanti kalau full gospel ada di sini, jemaat saya di situ perpuluhannya nggak gereja nanti. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Nah kemudian nanti orangnya nggak mau ke gereja lagi. Pemahaman-pemahaman itu sangat, ya saya katakan masih 9% ada di wilayah-wilayah yang kita jangkau. Itu kan kita terus memberikan pengertian kepada mereka bahwa gereja tidak membangun denominasi, tapi kita justru akan mensupport gereja-gereja untuk kalau ada jiwa-jiwa baru mana mereka mau kita arahkan, mereka akan dibaptis di situ dan lain dan seterusnya. Nah itu yang hari-hari ini membuat kami exciting ya di Bali, terus bergairah, dan saya yakin dan percaya itu menjadi bagian yang dari nasional kita ada doa itu begitu banyak. Jadi pilar-pilar yang dibangun yang ada di FGBMFA ini kalau bergerak dan kesadaran bahwa kita ini memang akan dipakai sesuai nubuatan dari Charles Price ya di The Happiest People on Earth, dikatakan seperti itu ya, bukan para orang di marketplace yang akan dipakai untuk kegerakan revival di akhir zaman gitu. Itu yang akan benar-benar dipakai. Betapa efektifnya kalau para pengusaha, pebisnis, orang wira swasta, karyawan bergerak selalu menjadi andalan buat kita. Nah itu yang dialami oleh Pak Demos, kita teruskan menjadi bagian yang kita mau menjangkau. Terus setelah keluarga kita dipulihkan, sebagai FGB Man sekarang, pola walk the talk ya, apa yang kita katakan itu yang kita kerjakan. Itu nggak bisa kita munafik, kita mau bermuka dua, bertopeng, itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita benar-benar terjun kita di situ. Ya itu yang saya syukuri dan itu yang saya hidupi hari-hari ini sampai saya katakan saya sekarang full heart dan full time di FGBMFA ini karena saya tahu ini panggilan saya yang lebih maksimal. Nah, FGB Men kan nggak harus berkhotbah seperti Pak Santoso. Kita banyak bersaksi, ini yang saya boleh sampaikan ya. Kalau ayat-ayat nanti beliaunya aja yang banyak gitu. Tapi secara family, strong family itu siap menghadapi badai. Ya seperti Mama Meli saat melihat anak-anaknya mereka yang dia nggak bisa tegas, dia nggak bisa ini. Nah itu penting kita memiliki komunitas yang tepat, yaitu di Full Gospel Businessman Fellowship Nasional Internasional, di mana pada acara member meeting, chapter meeting kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi couple meeting seperti ini, kita banyak diingatkan ya dari sisi ibu-ibu, LOF, dari FGB Men-nya kita bisa saling sharing dan kita diteguhkan di dalam panggilan kita. Yang saya lihat waktu kita membangun, ya kalau bicara secara full gospel,
memiliki pilar, fondasi yang kuat. Ada three strong, three strategy, ada pilar prayer and fasting, ada PN, teaching and training, Live Land Live, VICT, itu merupakan pilar yang harus dimiliki. Karena kalau membangun sesuatu, fondasinya nggak kuat, ya kita nggak akan bisa maksimal berfungsi di sana. Seperti LGBMFY, secara chapter itu ujung tombaknya, fondasinya adalah chapter yang kuat dan berdampak. Baru pilarnya bicara tentang calling kita, para FGB Men. Sudahkah kita tepat ada di situ? Dan karakter kita, pilar keduanya, apakah kita sudah memiliki karakter Kristus? Semua tidak ada lagi kedagingan, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Yang ada adalah buah Roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu menjadi aplikasi dari setiap FGB Men, juga LOF, untuk kita benar-benar keteladanan yang kita kerjakan terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang kita jangkau. Dan di sini juga menjadi bengkel yang terus memberikan kita kompetensi yang makin hari makin kuat di situ. Nah, ini pilar-pilar untuk kita membangun wadah ini dengan target multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang akan benar-benar kita kerjakan. Puji Tuhan, saya melihat periode 2020-2024 ini di wadah kita yang kita cintai, ya, dalam kepemimpinan di nasional ini benar-benar mereka tidak teori, gitu ya. Beliau yang di atas itu nggak teori. Bahkan sekarang ada BPMC, bantuan percepatan multiplikasi chapter, itu benar-benar turun dan ditelanjangi, itu namanya regional, gitu ya. Ditanya ini seperti apa, nggak ada jabatan rangkap. Nah, itu fungsinya memang tidak hanya formalitas. Kita tidak hanya untuk jabatan, tapi untuk berfungsi dengan benar. Itu yang saya syukuri, saya ada di wadah ini, dan Bapak Ibu, saya tidak sharing khotbah tentang ayat-ayat, tapi saya bersyukur perjalanan hidup yang kami alami di dalam kehidupan saya pribadi, kemudian keluarga, dengan titik balik tahun 2011. 18 tahun sebelum itu masa kelam yang kami kerjakan, tapi orang melihat ada kemunafikan di situ. Saya justru tidak bisa berfungsi benar. Meskipun saya pelayanan di gereja, saya ketua kaum muda, dan semua tugas-tugas itu saya emban dengan baik. Tapi satu sisi saya masih memiliki dua personality di dalam kehidupan. Tapi puji Tuhan, saat saya sudah bertobat, dipulihkan, dan masuk di wadah ini. Saya belum lama di wadah ini, baru sekitar 8 tahun ya di FGBMFI. Nah, itu pun saya melihat waktu itu, saya ingat Pak Vincent Wijaya di khotbah di Natal di salah satu gereja kami waktu itu, saya melihat, oh ini kok ada pebisnis yang bukan pendeta, khotbahnya luar biasa gitu, sharingnya luar biasa dengan kesaksian yang luar biasa. Saya tertarik dan saya mulai masuk di situ, dan itu yang terus saya hidupi sampai hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama, ya, tidak bicara strong family ini, tidak bicara usia pernikahan, tapi kita bicara komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau menghidupi visi misi dalam panggilan kita di wadah ini, khususnya apa yang kita bisa kerjakan, ya, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, mungkin kepada orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, masih sangat banyak, atau mereka yang undur daripada Tuhan. Nah, saat modal utama, fondasi kita di strong family itu kita miliki, orang akan melihat kita jadi terang, garam bumi, kota di atas bukit yang dilihat semua orang. Sehingga, oh ini keluarga, oh ini pasti FGB Men, oh ini pasti LOF. Nah, itu yang dunia sekarang ini perlu, jawaban adalah di situ. Jadi kita tidak secara formalitas saja, tapi kita benar-benar berdampak, dirasakan dampak itu di tengah-tengah kehidupan kita, ya, di keluarga, komunitas, di dunia usaha, semua akan melihat bahwa
kita benar-benar berfungsi maksimal. Karena kita punya kasih, kita jangkau teman-teman yang ada di luar. Nah, puji Tuhan, itu yang bisa saya sharingkan malam ini. Ya, terima kasih waktunya Pak Dani Mandi, Pak Sastra. Saya yakin dan percaya saat kita terus menghidupi visi misi itu, kita tidak dibiarkan seperti Musa. Semua disediakan, semua bahkan sampai nol.